terkait dengan peserta pemilu. Peserta pemilu itu kalau pemilu nasional, pesertanya kan partai politik. Berarti mencakup ketika masa pendaftaran partai politik, kemudian di dalamnya itu adalah verifikasi dari peserta pemilu, yaitu partai politik tersebut. Partai tersebut layak nggak jadi peserta pemilu. Kemudian diverifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dengan saya Ira Rina Risnawati dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Pada talkshow kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pemilu. Sudah hadir bersama kita di studio Bapak Danang Monandar SE, anggota KPU Kabupaten Kebumen, Divisi Teknis Penyelenggara. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Ira, dan selamat pagi sahabat pemilih. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sehat Pak Danang. Alhamdulillah. Sehat. WFH kemarin Pak. Ya, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Ya betul. Pak Danang, kita akan berbincang-bincang terkait dengan divisi yang diampu oleh Pak Danang, yaitu teknis penyelenggara. Boleh tahu Pak, ini tugas pokok dari divisi yang Bapak ampu ini apa Pak? Oh iya, sesuai dengan namanya teknis penyelenggara, berarti divisi teknis ini mengurusi hal-hal teknis seputar penyelenggaraan pemilu. Jadi misalnya kalau yang lebih kentara itu pada saat pemungutan dan penghitungan suara, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, dan kemudian ditarik ke atas sampai ke tingkat provinsi dan tingkat KPU RI. Namun sebelumnya juga terkait dengan peserta pemilu. Peserta pemilu itu kalau pemilu nasional, pesertanya kan partai politik. Berarti mencakup ketika masa pendaftaran partai politik, kemudian di dalamnya itu adalah verifikasi dari peserta pemilu, yaitu partai politik tersebut. Partai tersebut layak nggak jadi peserta pemilu. Kemudian diverifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Demikian halnya ketika pilkada, itu juga menghandle pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, kemudian juga verifikasinya. Selain itu juga terkait dengan tadi verifikasi partai politik, kemudian dilanjutkan dengan tadi penghitungan dan pemungutan dan penghitungan, dan nanti dengan penetapan hasil pemilu. Itu juga merupakan tupoksi dari divisi teknis penyelenggara. Oleh karena itu, divisi teknis penyelenggara ini bisa disebut dengan jargon jantungnya pemilu, karena dianggap sangat vital gitu ya. Berarti Pak, itu terkait dengan pencalonan itu kemarin juga tahun 2020 pencalonan juga di divisi teknisnya Pak Danang ya Pak ya? Betul. Jadi yang kemarin itu yang satu pasangan calon ya Pak ya? Iya. Jadi itu terkait dengan pilkada ya, pencalonan bupati dan wakil bupati. Di awal tentu di KPU Kebumen itu dibentuk helpdesk pencalonan. Nah, ketua helpdesknya adalah divisi teknis, dan saya sendiri ya, ketua helpdesk pencalonan bupati dan wakil bupati. Itu memang tupoksi dari divisi teknis penyelenggara. Dan kemarin sampai batas akhir masa pendaftaran itu kebetulan hanya satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Kebumen. Terus kemudian secara umum nih Pak, secara umum itu tahapan pemilu itu apa aja Pak? Termasuk yang tadi ya Pak ya? Yang sebenarnya secara umum tahapan itu kan tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan dan juga evaluasi. Namun apabila kita perinci lebih detail, itu ada banyak tahapan ya. Ya, tahapan-tahapan itu merupakan penjabaran dari makna pemilu itu sendiri kan. Karena pemilu kan sebenarnya kalau kita lihat, kita bedah secara sederhana, itu kan ada 3 hal pokoknya ya. Yang pertama adalah ada yang memilih. Ada yang memilih itu siapa? Pemilih. Nah, dalam tahapan itu ada tahapan pendaftaran pemilih.
ada pemutakhiran pemilih, dan juga nanti ada penetapan daftar pemilih tetap, itu dari pemilih. Kemudian selain ada yang memilih, ada yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah peserta pemilu. Karena peserta pemilu berarti ada tahapan pendaftaran peserta pemilu. Kalau pemilu nasional, ada pendaftaran partai politik peserta pemilu. Kemudian ada verifikasi peserta pemilu partai politik tersebut ya. Nah, kalau konteksnya pilkada, tentu ada pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, kemudian ada verifikasi calon bupati dan wakil bupati, sampai dengan penetapan peserta pemilu, penetapan partai politik ya tentunya kalau pemilu nasional. Itu dari peserta pemilu itu. Dan juga ada, karena konteksnya misalnya pemilu nasional, ada proses pencalegan, pendaftaran caleg, kemudian juga nanti ada penetapan daftar calon tetap. Itu. Kemudian tadi peserta ada apa? Pemilih, ada yang dipilih, kemudian ada yang menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan ini kan KPU ya. KPU tentu dibantu oleh badan penyelenggara di bawahnya, badan penyelenggara ad hoc. Kalau di tingkat kecamatan ada pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Itu dibentuk oleh KPU kabupaten dengan pola rekrutmen. Kita merekrut, kemudian kita seleksi PPK ini. Kemudian setelah pendaftaran dan pembentukan PPK di tingkat desa ada panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, KPU yang dibantu oleh PPK tentunya secara teknisnya membentuk dan menyeleksi PPS. Baru nanti menjelang pemilu ya, ada KPPS, karena kan sudah terbentuk tempat pemungutan suara. Dan di situ nanti ada petugasnya. Petugasnya adalah KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, PPS membentuk KPPS di masing-masing TPS. Apalagi kan jumlahnya lumayan banyak. Di masing-masing TPS itu ada 7 anggota KPPS ditambah 2 petugas ketertiban. Jadi dalam tahapan itu dijabarkan dalam tahapan, kemudian jeda-jeda waktunya sampai dengan hari H pemungutan suara. Hari H pemungutan suara, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, kemudian nanti ditarik lagi ke atas ke tingkat PPS, tingkat PPK, di PPK direkap ya, di PPK direkap, yang itu dibawa dari dari TPS oleh PPS ke tingkat PPK untuk dilaksanakan rekapitulasi, baru ditarik lagi ke tingkat KPU kabupaten untuk dilaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Nah, setelah proses itu tentu sudah ada hasilnya. Nah, baru KPU kabupaten melaksanakan penetapan ya, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilanjutkan dengan penetapan caleg terpilih gitu kan. Oke, baik. Menarik sekali sahabat pemilih. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara Talk Show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pak Danang, tadi kita sudah mengulik tentang teknis penyelenggaraan pemilu, udah sampai dengan rekap ya Pak ya. Ini kita biar sahabat pemilih juga tahu, Pilbub itu yang kemarin itu kan dilaksanakan di masa pandemi ya Pak ya. Adakah perubahan atau perbedaan teknis penyelenggaraan pemilu di masa pandemi dengan sebelum pandemi Pak? Oh ya. Jadi sebenarnya secara umum teknis pelaksanaannya itu hampir sama sebenarnya. Cuman kita harus patuh pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sehingga kita menyesuaikan dengan protokol prokes tersebut ya. Misal badan penyelenggara misalnya kayak ya KPU sampai dengan PPK, PPS dan KPPS di TPS itu harus menerapkan protokol kesehatan, harus mengenakan masker, kemudian juga harus
pakai apa itu hand sanitizer Hand ya, sanitizer, kemudian itu dan juga dilarang berkerumun. Mhm. Makanya petugas KPPS ketika memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk datang ke TPS, petugas KPPS itu menghimbau kepada pemilih tersebut untuk menggunakan protokol kesehatan. Selain itu juga di surat pemberitahuan tersebut dicantumkan waktu kedatangannya. Kalau pada masa-masa normal itu kan pemilih kan datang ke TPS jam 7 sampai jam 13 ya kan. Nah, itu juga iya, cuman ada apa? Jadwal pembagian. Jadi biar tidak berkerumun. Misalnya Mbak Ira itu mendapatkan jatah waktu jam 7 sampai jam 8. Kemudian pemilih yang lain jam 8 sampai jam 9. Ini dikandung maksud biar tidak terjadi kerumunan di lokasi TPS ya. Kemudian juga batasan-batasan pemilih juga dikurangi. Ini berdampak pada membengkaknya jumlah TPS ya. Nah, selain itu juga ketika proses baik pemungutan maupun penghitungan, wah itu ketat. Pemilih datang, kemudian dicek suhunya. Nah, kalau suhunya di atas 37,3 nanti akan disendirikan ya. Tapi kalau yang suhunya normal dipersilakan masuk ke lokasi TPS dengan diberi sarung tangan ya, sarung tangan plastik. Tentunya sebelumnya sudah cuci tangan ya, pakai hand sanitizer, sarung tangan plastik, kemudian masuk ke lokasi TPS, kemudian setelah itu mencoblos, setelah itu keluar dan sarung tangan tersebut dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, kemudian baru yang bersangkutan diarahkan oleh petugas keterlibatan untuk segera meninggalkan lokasi. Jadi tidak boleh nongkrong di sekitar situ. Kalau dulu kan pemilih datang, sebelumnya masih nongkrong, setelah selesai masih nongkrong di lokasi TPS sambil melihat hasil perolehan. Kalau sekarang enggak, sudah selesai ya silakan pulang biar tidak terjadi kerumunan di lokasi TPS. Berarti ini di penyelenggara tingkat KPPS, PPS, dan PPK ini dibekali APD yang lengkap ya Pak? Betul ya, APD. Bahkan kalau di TPS itu ada ember segala macamnya, ember untuk itu cuci tangan ya. Jadi intinya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan kita berharap nanti pemilu yang akan datang, pemilu 2024, pandemi COVID-19 ini sudah hilang dari Indonesia. Pak Danang, ini di luar tahapan pemilu yang tadi kita bahas itu, yang berarti non tahapan ya Pak ya? Iya. Itu yang menjadi ranahnya divisi teknis itu apa Pak? Iya, jadi kan tadi kan ada peserta pemilu ya. Nah, peserta pemilu dalam ini partai politik itu kan terus-menerus sebenarnya. Dan itu selalu kita update kepengurusannya. Karena seiring dengan berjalannya waktu tentu ada dinamika di partai politik tersebut. Ada pergantian pengurus dan juga ada penambahan dan pengurangan anggota. Nah, itu selalu kita update di KPU. Kepengurusan yang baru, kemudian juga keanggotaan yang baru. Apalagi kan di KPU juga ada aplikasi Sipol ya, yang terkait dengan ini, partai politik dan juga kepengurusan serta keanggotaannya. Selain itu juga ada PAW, pergantian antar waktu DPRD Kabupaten Kebumen. Jadi misalnya karena sesuatu hal anggota DPRD Kabupaten itu harus diganti. Nah, diganti itu kan melalui proses yang namanya PAW, pergantian antar waktu. Nah, itu ditangani oleh divisi teknis. Jadi misalnya si A meninggal dunia, nah itu kan harus diganti oleh caleg yang di bawahnya, di perolehan suara di bawahnya. Nah itu kan datanya kan di KPU. Nah itu kan diproses di KPU kemudian diserahkan kepada pimpinan dewan. Gitu. Begitu. Baik Pak, tadi kita sudah membahas tentang pemilu itu di masa pandemi dan tidak itu sangat berbeda sekali ya Pak, apalagi dengan peralatannya pasti lebih banyak ketika pandemi ya Pak ya. Iya. Baik, untuk harapan pemilu 2024 ini gimana Pak? Oh ya, jadi
KPU sebagai penyelenggara tentu berharap bahwa pemilu yang akan datang, pemilu 2024 itu akan berjalan dengan lancar, tertib dan aman ya. Dan pelaksanaannya tentunya lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi nanti pemilu 2024 sebagaimana yang telah kita dengar dan kita saksikan di media ya, bahwa pemilu itu akan dilaksanakan secara serentak ya, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi hasil RDP ya, antara DPR RI, KPU dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri, bahwa nanti pada bulan Februari 2024 itu dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Baru kemudian pada bulan November 2024 dilaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Jadi nanti 1 tahun itu isinya pemilu ya. Jadi baik ada pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati. Walaupun kita kemarin Kebumen sudah pemilihan bupati tahun 2020, nanti 2024 kita pemilihan bupati lagi. Jadi itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Berarti nanti diharapkannya itu penyelenggara pemilu itu harus tangguh ya Pak ya, karena begitu banyaknya pemilu gitu ya Pak. Ini tips-tipsnya apa Pak biar nanti para penyelenggara itu bisa berhadapan dengan pemilu yang begitu banyak gitu, gimana Pak tipsnya? Ya tentunya diharapkan untuk menjaga kesehatan, menjaga imun agar ketika melaksanakan tugas di hari H pemilu mereka tidak kena penyakit gitu ya, tetap sehat dan tidak tumbang ya Pak ya. Betul. Sahabat pemilih, menarik sekali perbincangan kali ini. Kita telah mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Danang Monandar terkait dengan teknis penyelenggara, yaitu tahapan pemilu dari awal sampai dengan akhir. Demikian tadi talkshow kita hari ini, dan nantikan sapaan kami selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube KPU Kebumen. Saya Irarina Risnawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.